Bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang yang meminjam uang tapi tidak membayar, entah lupa atau apa sudah melewati temponya hingga sang peminjam pun merelakannya, bagaimana itu Ustaz? Maka selesai urusan. Ya. Itu selesai urusan. Alangkah indahnya kalau yang meminjamkan uang seperti itu semua. Saya pernah kajian di Roja waktu itu di Masjid Al-Barakah Cilengsi. Kajiannya judulnya Indahnya Menghutangi Orang Lain. Setelah kajian, ini handphone berdering ting dong banyak yang masuk gitu, WhatsApp kah atau SMS banyak tung. Saya bingung apa ini. Saya buka satu. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan kajiannya. Yang menghutangi saya sudah merelakan. Saya baca yang lain, alhamdulillah Ustaz, sering-sering kajian seperti ini. Allah Ustaz. Jadi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun min Bani Israil yudayinun nas." Ada seorang lelaki dari Bani Israel, ia suka menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana. Jika dia melihat orang tersebut sulit bayar hutang, maka dia katakan kepada pegawainya, maafkanlah dia, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Maka Rasulullah SAW menimpali fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, memaafkannya. Nah, ini salah satu keistimewaan orang yang menghutangi orang lain dan membebaskannya. Nah, timbul pertanyaan, apakah harus diberitahukan? Maka iya, diberitahukan. Terutama kalau seandainya dia sudah tidak nyaman bertemu dengan si pemberi hutang. Kenapa kadang mau kajian di Samsat? Ada Pak Haji Fulan, kerja nyaman aku bawa hutangan sih. Ya memang seperti itu orang yang berhutang itu. Saya pernah punya buku judulnya, sekarang tidak dicetak lagi, mudah-mudahan setelah ini mau dicetak. Judulnya Terhina Karena Hutang. Ada perkataan para ulama yang mengatakan, ad-dain dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Hutang itu menghinakan di siang hari dan meresahkan di malam hari. Kenapa menghinakan di siang hari? Karena orang yang berhutang, dia tidak akan mau berkumpul dengan orang yang menghutangi. Menghinakan. Ya, malu kumpul, ketemu malu. Bahkan ada perkataan menarik, orang yang berhutang paling hafal di mana tempat duduk orang yang menghutanginya. Misalkan Sidin di muka sinilah, pinanya di buncus sana tuh orangnya. Dia paling hafal. Ya. Jadi itu perkataan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair bahwa ad-dain sahibun ma'ruf. Seorang yang menghutangi orang yang paling dikenal oleh orang yang berhutang. Fa idza rafa'a sautahu alaih, jika orang yang menghutangi tersebut mengangkat suaranya atas orang yang berhutang, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau berhutang seekor onta masih muda kepada seorang sahabat. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah SAW belum bisa bayar. Maka beliau mengatakan, "Ya Muhammad, iqdi anni ad-dain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lunasi hutang. Oh, para sahabat langsung mengulus pedang. Ini macam-macam nih orang. Terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW, da'ahu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Yang punya hak berhak untuk memberikan ucapannya. Karena dia punya hak. Maka akhirnya Rasulullah SAW membayar dengan onta yang lebih besar dewasa. Kemudian beliau bersabda, khairun nasi ahsanuhum qada'an. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling baik ketika melunasi hutang. Yang paling baik ketika melunasi hutang boleh ditambahkan, boleh ada hadiah, dengan catatan tidak ada syarat dan isyarat sebelumnya.
baik dari si penghutang ataupun si pemberi hutang. Baik orang yang berhutang ataupun si pemberi hutang. Misalkan orang yang menghutangi mengatakan kepada yang berhutang, nih 100 juta, jangan kada ingatlah nang panasnya. Ini nggak boleh, walaupun hanya dengan isyarat ataupun syarat. Kira-kira yang manakah didahulukan? Terserah pian, mana dahulukan. Apakah melunasi hutang riba dahulu sementara masih sisa beberapa tahun sehingga banyak sekali, atau setelah haji karena di tabungan cukupnya untuk itu mengingat daftar tunggu haji reguler lama sekali? Maka jawabannya dua-duanya bisa dikerjakan. Ya, dua-duanya bisa dikerjakan. Akan tetapi yang lebih utama adalah bayar hutang karena itu kewajiban. Kalau seandainya bisa dibagi maka lebih utama. Allahu a'lam. Bolehkah bunga deposito kita sumbangkan untuk panti asuhan atau untuk keperluan sekolah keluarga kita yang tidak mampu? Maka jawabannya bunga deposit adalah haram karena dia menambah uang dari yang sudah didepositkan tanpa ada ketentuan apa dari uang tersebut kenapa sampai bertambah. Ya. Jadi dia sama seperti menyimpan kemudian bertambah. Kita nyimpan 100 juta kemudian mendapatkan setiap bulannya sekian persen dari bunga deposit tersebut. Maka ini diharamkan. Kenapa? Karena uang yang kita depositkan itu adalah kita titipkan. Kenapa kemudian dia bisa bertambah kalau dititipkan? Kecuali kalau seandainya uang yang kita depositkan itu untuk modal usaha, maka baru diperbolehkan. Usahanya pun yang halal, tidak boleh usaha yang haram. Dan bagi hasilnya pun dari keuntungan, bukan dari modal. Paham ini para ikhwan? Jadi bunga deposit haram. Lalu peruntukannya untuk apa lebih utama? Untuk kepentingan kaum muslimin, terutama yang dihinakan oleh kaum muslimin seperti tanah uruk, pembangunan jembatan, pembangunan sanitasi, WC umum, jembatan, aspal jalan atau yang semisalnya, atau buat sumur. Tetapi ingat, itu bukan dalam rangka bersedekah. Itu memisahkan harta halal dengan harta haram. Ya, bukan kita bersedekah itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dari hadis ini para ulama bersepakat bersedekah dengan harta haram tidak sah dan tidak ada pahalanya. Nah, jadi itu peruntukannya diperbolehkan untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Apa hukum memakai kendaraan pajaknya mati atau belum lunas? Paling ditangkap polisi ya. Pajak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diambil dari kaum muslimin karena itu mengambil harta kaum muslimin tanpa kebenaran. La'anallahu sahiba muks. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengambil harta pajak. Diharamkan dalam agama Islam. Ada sebagian ulama yang memperbolehkannya dengan syarat benar-benar dirasakan kepentingan pemungutan tersebut untuk kaum muslimin. Coba sekarang, apa faedahnya mengambil pajak bangunan? Apa faedahnya mengambil pajak kendaraan bermotor? Secara yang dirasakan oleh si rakyat. Tidak ada tuh. Tidak ada. Yang boleh itu pun pendapat sebagian ulama boleh diambil apabila benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Seperti orang patungan bersedekah bersama-sama untuk memperbaiki jalan. Nah, itu hampir sama dengan tadi. Tapi kalau seandainya itu adalah
pajak seperti pungutan liar, maka ini berarti mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran. Jadi inti dari permasalahan pajak adalah pada bahwa harta seorang muslim itu haram untuk diambil. Nah, atas dasar apa kita menghalalkan untuk mengambil harta kaum muslimin, sedangkan dia tidak mau? Itu yang jadi masalah dari pajak tersebut. Wallahu a'lam. Dan beberapa banyak sudah para pejabat-pejabat yang kita kenal yang sudah ngaji akhirnya mereka resign dari pekerjaannya. Ya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.